Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika, bab statistika, khusus materi tabel frekuensi dan piktogram. Nah, bagaimana cara menafsirkan data pada tabel frekuensi dan piktogram, serta bagaimana cara menyajikan data dengan tabel frekuensi dan piktogram? Yuk, kita simak dengan baik di video ini ya. Oke, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, data dapat diperoleh dari pengukuran. Data yang telah diperoleh dari pengukuran tersebut biasanya masih berupa data yang acak. Berikut ini contoh data yang masih acak berupa daftar nilai matematika kelas 5 SD Mandiri. Nah, data yang acak tersebut dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas atau kategori tertentu. Nah, daftar yang akan memuat data berkelompok tersebut adalah tabel frekuensi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tabel frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya, kita akan belajar menafsirkan tabel frekuensi. Berikut ini contoh tabel frekuensi data olahraga kesukaan siswa kelas 5 SD Jaya Mandiri. Nah, kolom pertama memuat kelompok data. Kemudian kolom kedua adalah turus. Turus adalah cara mencacah data menggunakan garis untuk setiap kali menemukan data yang sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian kolom ketiga adalah frekuensi. Frekuensi artinya jumlah turus pada kolom kedua, atau bisa juga diartikan sebagai banyaknya data yang sesuai dengan kategori. Kemudian kita menjumpai turus yang disimbolkan dengan garis tegak sebanyak 4 buah, kemudian dicoret secara diagonal. Nah, turus tersebut artinya memiliki frekuensi sebanyak 5. Kemudian, dari tabel di samping kita dapat menafsirkan beberapa informasi. Seperti contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama, jumlah siswa kelas 5 SD Jaya Mandiri adalah 20 siswa. Kemudian yang kedua, olahraga kesukaan yang paling banyak dimiliki siswa adalah renang dengan frekuensi 6. Kemudian yang ketiga, olahraga kesukaan yang paling sedikit dimiliki siswa adalah voli, dengan frekuensi atau banyaknya data adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan berlatih menyajikan data dengan tabel frekuensi. Berikut ini data yang masih acak berupa nilai matematika kelas 5 SD Mandiri. Nah, kemudian kita diminta membuat tabel frekuensi untuk menyajikan data tersebut. Oke, kita akan membuat tabel frekuensi dengan 3 kolom. Kolom pertama diisi dengan kelompok data. Kolom kedua diisi dengan turus, dan kolom ketiga diisi dengan frekuensi. Tabel kita beri judul yang sama, yaitu nilai matematika kelas 5 SD Mandiri. Kolom pertama berupa kelompok data, yaitu nilai. Kolom kedua adalah turus, dan kolom ketiga adalah frekuensi. Nah, kemudian kita akan membuat kelompok data. Kita perhatikan data pada baris pertama nilai terendah adalah 60. Pada baris kedua nilai terendah adalah 50 dan baris ketiga nilai terendah adalah 60. Dan baris keempat nilai terendah adalah 50. Sehingga kelompok data yang pertama adalah nilai yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu 50. Kemudian kita hitung data dengan nilai 50. Ada 2, sehingga turusnya berupa garis 2, dan frekuensi kita tulis dengan angka 2. Kemudian data berupa nilai 60. Kita hitung banyaknya data nilai 60. Ada 4, sehingga turusnya kita buat dengan garis sebanyak 4. Dan frekuensi kita tuliskan dengan angka 4. Data nilai 70. Kita hitung banyaknya data nilai 70, yaitu 4. Kita tulis turusnya berupa garis sebanyak 4.
dan frekuensi dengan angka 4. Kemudian kita hitung banyak data nilai 80. Ada 6, sehingga kita tulis torusnya dengan sebanyak 4, garis kita coret secara diagonal ditambah 1, dan frekuensi kita tuliskan dengan angka 6. Data nilai 90 kita hitung banyaknya data tersebut. Ada 6, sehingga kita buat torus sebanyak 6 dan frekuensi kita tuliskan dengan angka 6. Selanjutnya kita hitung banyaknya data nilai 100. Ada 2, sehingga torusnya kita tulis dengan garis 2 dan frekuensi kita tulis dengan angka 2. Nah, tabel frekuensi nilai matematika kelas 5 SD Mandiri sudah selesai. Selanjutnya kita akan belajar piktogram. Piktogram disebut juga diagram gambar. Nah, berikut ini contoh piktogram atau diagram gambar berupa sampah daur ulang. Piktogram atau diagram gambar adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar. Tiap gambar mewakili benda dan menampilkan banyak benda sesungguhnya. Nah, pada piktogram atau diagram gambar sampah daur ulang tersebut, satu gambar mewakili 4 buah. Oke, kita perhatikan contoh piktogram atau diagram gambar berupa sampah daur ulang berikut ini. Piktogram atau diagram gambar tersebut memiliki keterangan berupa satu gambar mewakili 4 buah, sehingga dari piktogram di samping dapat kita simpulkan bahwa sampah plastik yang didaur ulang memiliki 7 gambar, di mana satu gambar mewakili 4, sehingga jumlahnya adalah 7 kali 4, yaitu 28 buah. Kemudian yang kedua, sampah kaleng yang didaur ulang memiliki gambar sebanyak 6, di mana satu gambar mewakili 4 buah, sehingga jumlahnya 6 kali 4, yaitu 24 buah. Dan yang ketiga, sampah kaca yang didaur ulang memiliki gambar sebanyak 6, di mana satu gambar mewakili 4 buah, sehingga jumlah kaca yang didaur ulang berjumlah 6 kali 4, yaitu 24 buah. Dan yang keempat, sampah kardus yang didaur ulang memiliki gambar sebanyak 5, di mana satu gambar mewakili 4 buah, sehingga berjumlah 5 kali 4, yaitu 20 buah. Oke, kemudian kita akan berlatih menyajikan data dengan piktogram atau diagram gambar. Berikut ini data cara berangkat ke sekolah siswa kelas 5 SD Jaya Mandiri. Data tersebut menunjukkan cara berangkat ke sekolah dengan jalan kaki menunjukkan frekuensi 10. Dengan naik sepeda menunjukkan frekuensi 6, dengan naik sepeda motor menunjukkan frekuensi 4, dan naik mobil menunjukkan frekuensi 4. Ingat, frekuensi adalah banyaknya data yang sesuai dengan kategori. Kemudian kita diminta untuk membuat diagram gambar atau piktogram untuk menyajikan data tersebut. Oke, terlebih dahulu kita menuliskan judulnya. Judulnya sama, yaitu cara berangkat ke sekolah siswa kelas 5 SD Jaya Mandiri. Kemudian kita buat tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama diisi dengan kelompok data, yaitu cara siswa berangkat sekolah. Kemudian frekuensi pada kolom kedua. Frekuensi yang akan kita buat pada diagram gambar atau piktogram ditunjukkan dengan gambar. Nah, gambar yang akan kita buat, misalnya setiap satu gambar mewakili 2 siswa. Sehingga, untuk data cara siswa berangkat sekolah dengan cara jalan kaki, menunjukkan frekuensi 10. Sehingga, gambar yang kita buat adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Kemudian, data naik sepeda menunjukkan frekuensi 6, sehingga gambar yang akan kita buat sebanyak
6 dibagi 2, yaitu 3 gambar. Dan data naik sepeda motor menunjukkan frekuensi 4, sehingga gambar yang kita buat sebanyak 4 dibagi 2, yaitu 2 gambar. Dan data naik mobil menunjukkan frekuensi 4, sehingga gambar yang kita buat sebanyak 4 dibagi 2, yaitu 2 gambar. Nah, piktogram atau diagram gambarnya sudah selesai. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.